Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tema 2, subtema 2 di pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada percakapan antara Udin dan teman-temannya. Nah, di sini Bapak coba bacakan dulu ya percakapannya. Teman-teman, besok Minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti ambil jambu yang banyak ya. Lalu, iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Nah, di sini apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya? Kira-kira apa nih yang dibicarakan Benny dan teman-temannya? Jadi, yang dibicarakan adalah tentang di sini itu Udin itu mengajak teman-temannya untuk bermain di rumah Udin ya. Jadi, di rumah Udin ini kan terdapat pohon jambu ya. Jadi mereka bisa mengambil jambu yang banyak karena Udin sendiri yang mempunyai pohon jambunya. Nah, jadi di sana mereka bisa juga bermain yang lain ya, seperti bisa main pesawat-pesawatan juga ya. Kemudian apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Nah, ini kan tergantung ya, banyak dari kalian ya. Tentunya ini mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang main ke rumah temannya untuk bermain PlayStation, atau ada yang untuk bermain kelereng, kan beda-beda ya. Nah, kemudian buatlah pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu. Nah, ini gak usah ya. Ini bukan tugas, ini Bapak jelasin aja, oke? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada bacaan ya di yang berjudul membuat jus jambu biji ya. Di sini Bapak bacain ya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu ya, air dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang ya. Jadi ini adalah pengalaman mereka dalam membuat jus jambu biji. Nah, kebetulan si Udin ini kan mempunyai pohon jambu ya, dan kebetulan juga ya pohon jambunya berbuah dan mempunyai buah yang banyak sehingga Udin dan teman-temannya bisa mengambil jambu tersebut kemudian mereka buat untuk menjadi jus ya. Jadi ini adalah pengalamannya mereka ya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas pertama halaman 72. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Yang keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? 5. Manakah yang termasuk benda cair? Nah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang dapat kalian jawab
dari bacaan yang sebelumnya Bapak bacakan tadi ya. Kalian tinggal baca dulu ya. Gampang ini. Oke. Nah, selanjutnya sini ada bacaan. Benda cair. Masih ingatkah kamu apa benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan jumlah benda, cair akan selalu tetap ya. Nah, jadi itu adalah penjelasan terkait benda cair ya. Kayak ini nih, sirup, teh, air minum. Nah, ini merupakan benda cair karena ciri-ciri benda cair adalah ya bentuknya itu menyerupai wadah ya. Jadi kalau misalnya wadahnya itu botol ya bentuknya kayak botol. Wadahnya cangkir ya bentuk bendanya itu ya kayak cangkir gitu. Ini juga gelas, botol ya sama. Ini adalah merupakan penjelasan terkait dari benda cair. Nah, selanjutnya di sini ada matematika nih ya. Perkalian ya. Semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Maksudnya apa ya? Jadi kalau gini ya, 6 dikali 1 hasilnya itu adalah tetap 6 ya. 2 dikali 1 hasilnya 2. 1 ya dikali 4 hasilnya 4 ya. Nah, dan seterusnya. Ini 9 dikali 1, 3 dikali 1 ya. Jadi hasilnya yaitu tadi ya, tetap dia ya. Jadi ingat ya, penjelasan dari ini semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri ya. Jadi hasilnya ini sama ya. Ini juga ya. 1 dikali 9 itu adalah 9 ya. Ini 9 ya. 3 dikali 1 3 ya. Jadi ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini ya, atau tetap ya. Berarti mereka tidak berubah ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya 0 ya, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Artinya, walaupun dia dikali 9 ya, 9 dikali 0 adalah 0 ya. 5 dikali 0 adalah 0. 1 dikali 0 adalah 0. 8 dikali 0 adalah 0. 3 dikali 0 adalah 0. Ya, jadi ini adalah ya, kalau misalnya kalian menemukan soal seperti ini ya, berapa besar pun angkanya, bilangannya, kalau misalnya dia dikalikan 0, maka jawabannya adalah 0 ya. Paham ya sampai sini ya? Ini tetap 0. Nah, ini sama nih kayak tadi ya. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Jadi ini 0-nya ada 2 ya. 0 ditambah 0 jadi tetap 0 ya. 5 dikali 0 ya. 0 ditambah 0 ditambah 0, 0 ditambah 0. Ini 0-nya ada 5 kali. Walaupun ada 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dijumlahkan, tetap hasilnya 0 ya. Ingat kata Bapak ya. Kalau misalnya berapa besar pun ya, sebesar apapun, kalau misalnya dikalikan 0, hasilnya tetap 0. Ya, ini juga 7 dikali 0 ya. Sama dengan 0 ya. 0-nya walaupun kita tambahkan ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 0. Kita jumlahkan. Hasilnya tetap 0 ya. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian kalau misalnya perkalian angka 1 tadi udah Bapak jelaskan. 3 dikali 1 ya. 3 dikali 1 itu ya. 3 dikali 1 ya hasilnya tetap 3 ya. Hasilnya tetap 3 ya. 8 dikali 1 8 ya. Kemudian kalau perkalian dengan 2 ya, sama artinya dengan menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Nah, misalnya 2 dikali 4. Ya kita tulis 4 ditambah 4 atau 4-nya ada 2 ya.
4-nya ada 2 karena ini dikali 2 ya. 4 ditambah 4 8. 2 dikali 3, 3-nya ada 2 sama dengan 6 ya. Jadi itu lebih baik sih kalian itu menghitung sendiri ya. Bukan menghitung sendiri. Menghafal perkalian. Kalau misalnya kalian hafal perkalian, itu akan lebih mudah untuk mengerjakan perkalian ya. Jadi kalian bisa langsung gitu ya. Nah, kemudian ini tugas kedua halaman 76 kalian kerjakan ini ya. Kalian kerjakan pakai cara tadi yang tambah-tambah itu ya. Misalnya 2 dikali 2 berarti 2-nya ada 2 ya. 2 ditambah 2 ya jadi berapa gitu ya. Ini sama 2 dikali 7 berarti 7 ditambah 7 sama dengan berapa ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya di sini ada percakapan ya. Percakapan lagi, ayo membaca. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Nah, kemudian bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari, dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wah, itu ide bagus, nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lainnya. Nah, lalu ada pertanyaan, apa isi teks percakapan di atas? Nah, kira-kira apa? Nah, di sini tentang ada siapa ini? Benny ya. Benny eh, dan temannya ini ya sedang berbicara tentang adanya perlombaan ya atau pentas seni ya. Pentas seni yang diadakan di sekolahnya. Nah, kemudian Benny ini meminta saran untuk menampilkan apa nanti mereka ya. Lalu ini temannya menyarankan untuk menampilkan tarian daerah. Nah, kemudian mereka akan berlatih ya. Berlatih di rumahnya siapa ini? Lani ya. Rumahnya Lani. Nah, kemudian ini Siti nanti katanya akan memberitahukan kepada teman-temannya ya. Jadi ini ya isi dari percakapan itu. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tersebut ya. Nah, jadi pendapatnya Bapak ya tentang isi percakapan ini tentunya mereka sedang melakukan musyawarah ya. Jadi melakukan musyawarah ya terkait dari pementasan seni itu sendiri ya. Jadi ini adalah perbuatan yang baik sebelum untuk menentukan sesuatu ya. Buatlah pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu. Jadi nggak usah ini ya. Oke, kita lewat aja ya. Nah, di sini ada penjelasan terkait dari benda gas ya. Bacalah teks berikut dengan lafal intonasi yang tepat ya. Nah, di sini judulnya benda gas ya. Di sini Bapak bacain aja ya. Kita dapat menyentuh benda, ini menyentuh ya. Benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan dapat disentuh ya. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon bagaimana bentuknya. Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Nah, pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas dapat berubah-ubah. Nah, jadi ini adalah penjelasan terkait benda gas ya. Kemarin itu kan ada benda padat, benda cair, sama benda gas. Nah, jadi ini ya. Nah, contoh dari benda gas itu adalah udara ya. Udara ya yang ada di dalam balon, udara yang ada di dalam ban sepeda, udara
dalam plastik yang ditiup. Nah, angin juga merupakan contoh benda gas. Ya, karena angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, di sini selanjutnya ayo mengamati ya. Ini bukan tugas saya biar Bapak aja yang ngerjain, biar kalian bisa mengetahui mana benda gas dan mana yang bukan. Nah, perintahnya amati benda-benda di berikut. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Nah, nomor 1 adalah es batu. Apakah ini merupakan benda gas? Bukan, es batu merupakan benda padat. Jadi kita silang. Yang kedua, ini balon merupakan benda gas. Kita centang. Yang ketiga, ada anak yang sedang meniupkan udara ke dalam plastik. Ini merupakan benda gas. Kita centang. Ya. Kemudian yang keempat, pasir. Benda gas bukan? Bukan. Ya. Kemudian ini teh. Ya. Teh bukan, ya, kita silang. Yang keenam, ban, ya. Udara di dalam ban merupakan benda gas, ya. Kita centang, ya. Nomor 7, ini juga bukan, ya. Nomor 7 itu es batu yang mencair, bukan. Kemudian 8, boneka, bukan. Boneka merupakan benda padat. 9, baju juga bukan, karena baju merupakan benda padat. 10, minyak juga bukan, karena minyak merupakan benda cair ya. Oke, sampai sini paham ya yang mana yang merupakan benda gas, benda cair, benda padat ya. Oke, sekian ya pembelajaran dari Bapak. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.